Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat JIH yang pastinya sudah menanti live hall talk kita pada sore hari ini. Temanya sangat-sangat hype in karena kan sekarang kita sedang marak dengan kasus bullying, makanya kita mencoba untuk mengangkat tema bullying pada sore yang berbahagia ini agar semua sahabat JIH bisa bergabung, kita bisa belajar bersama, kita bisa aware bersama-sama terhadap bullying, dan sebagai orang tua maupun orang-orang terdekat anak-anak kita bisa melakukan hal yang terbaik. Bersama expert speaker kita yang ada di sebelah kiri saya ada Ibu Arida Nuralita, SPSI MA. Beliau adalah psikolog Rumah Sakit JIH Solo. Ibu disapa dulu, Bu. Sahabat JIH. Sahabat JIH semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan sahabat JIH, nanti apabila ada pertanyaan seputar bullying, lalu sebagai orang tua harus apa, apabila memposisikan sebagai korban, atau memposisikan apabila anak kita jangan-jangan, kita nggak tahu ya Bu, di luar sana segala kemungkinan bisa terjadi, silakan bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, kita akan coba menjawab bersama expert speaker kita. Dan kita juga punya 400.000 untuk 4 orang pemenang. Nanti silahkan tinggalkan pertanyaannya. Ibu, kan sekarang lagi rame ya Bu, di semua media sosial itu lagi rame kasus bullying. Sebenarnya bullying itu seperti apa sih Bu? Oke, bullying. Kita mesti ngerti dulu tentang bullying ya Mbak Adil ya. Karena kalau yang namanya kekerasan itu kan macamnya banyak nih gitu. Tawuran itu juga kekerasan gitu. Berantem, tonjok-tonjokan juga kekerasan, tapi tidak semua itu diartikan sebagai bullying gitu. Karena kalau bullying itu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak baik, bisa mungkin kekerasan fisik, verbal gitu kan, psikis gitu, seksual juga bisa, tetapi terjadinya berulang, secara terus berulang pada satu objek. Misalnya saya ke Mbak Adil nih, tapi terus-terusan nih menyerangnya, hari ini, besok lagi, secara terus-menerus, secara berulang. Nah, kalau misalnya hari ini kita berantem nih Mbak Adil, gitu, terus besoknya kita baik-baik aja, itu bukan bullying, gitu. Kalau kita jambak-jambakan nih hari ini, ya mungkin aku melakukan kekerasan sama Mbak Adil, tapi ketika besok kita udah fine-fine aja, oke, sorry ya, gitu. Ya aku kasar aja sama Mbak Adil, tetapi aku tidak melakukan bullying sama Mbak Adil. Jadi kalau bullying itu sebenarnya dilakukan secara berulang terus-menerus sampai si korban itu jadi merasa terintimidasi, merasa terganggu ya secara psikis, secara fisik juga menjadi mungkin ada luka atau dan sebagainya. Nah, seperti itu sebenarnya bullying itu. Iya, tapi dan biasanya terjadi di seringnya terhadap anak-anak, tetapi orang dewasa kadang-kadang juga ada terjadi. Gitu. Tapi Bu, kalau kita bisa menilik tadi tentang bullying, kita ke pelaku bullying dulu deh Bu. Sebenarnya ketika seseorang melakukan bullying terhadap orang lain itu yang terjadi terhadap jiwanya itu apa sih Bu? Kok bisa dia melakukan hal misal kekerasan verbal maupun fisik secara terus-menerus kepada orang lain? Oke, nah bullying ini kan sebenarnya perbuatan yang bisa dilakukan oleh bisa seseorang, bisa sekelompok orang terhadap orang lain, orang lain atau sekelompok orang lain juga. Nah, biasanya di sini ada penyalahgunaan kekuatan. Jadi ada perasaan superior yang kemudian ingin menyerang atau orang yang dia rasa lebih lemah dari dia, lebih inferior daripada dia, entah itu orang lain itu dia anggap lebih lemah, dianggap lebih aneh, dianggap lebih beda, terus dia merasa punya mungkin superioritas yang lebih dari teman-teman yang lain. Nah, itu kemudian dia melakukan bullying itu. Superioritas itu bukan berarti berarti ini anak selalu kuat. Belum tentu. Kadang-kadang kekuatannya hanya karena dia merasa populer, temennya banyak. Jadi kayak ngerasa banyak dukungan gitu ya, gitu. Tetapi temennya banyak ini belum tentu teman-temannya juga tulus sama dia ya. Karena bisa jadi teman-temannya itu mendekati dia karena takut dibully juga. Nah, gitu. Nah, rata-rata kalau saya mengamati nih ya, justru sebenarnya karakter anak-anak atau orang-orang yang suka membuli itu justru sebenarnya mereka merasa lebih inferior sih daripada orang yang dia bully sebenarnya. Dia ngerasa
minder mungkin, atau ngerasa kok ada orang misalnya ada anak baru nih di sekolah gitu. Itu biasanya kan anak baru sasaran empuk gitu buat dibully gitu. Kan kok beda sih anak ini gitu. Kok ini, nah itu dibully hanya untuk menunjukkan jangan macam-macam lu sama aku gitu. Karena ingin menunjukkan ini aku lebih kuat loh. Walaupun sebenarnya kalau dia punya rasa percaya diri yang cukup ya, tanpa melakukan itu sebenarnya ya orang akan menghormati dia kan, tidak perlu melakukan bullying. Jadi sebenarnya rata-rata nih kalau yang saya amati pelaku bullying itu sebenarnya sok jago, sok aja gitu kan. Tetapi sebenarnya dia ngerasa kecil dan dia untuk menutupi perasaan mindernya, perasaan kecilnya adalah dengan sok garang gitu, ngejek gitu, mencari keburukan orang lain hanya untuk ada orang lain lebih buruk kok daripada aku gitu. Berarti sebenarnya dia hanya mencari pembelaan atau benteng terhadap dirinya, bahwa jangan sampai sebenarnya rasa insecure yang tinggi juga menjadi salah satu faktor untuk bisa membuli orang lain. Lalu itu setelah pertama ya. Kedua, bisa jadi dia dulu pernah dibully. Biasanya nih hati-hati nih sahabat JIH ya. Para korban bully ini sebagian besar ya, the next time dia bisa menjadi pembuli berikutnya. Karena pengalaman buruk di masa lalu, akhirnya dia belajar tentang kekerasan juga dari yang dulu pengalaman dia dibully. Akhirnya ketika dia ketemu orang yang lebih lemah dari dia, nggak tahu itu adiknya, adik kelasnya atau siapa, akhirnya dia juga berlaku kasar juga akhirnya ke orang lain. Nah, itu juga bisa dua faktor. Bisa dua faktor. Wow, luar biasa ya Bu. Ternyata dampaknya kalau kita dipikir-pikir rentetan peristiwanya, karena berarti korban dari bullying itu sendiri dampaknya apa sih Bu? Di misal apakah nanti akan timbul rasa cemas, atau parah-parahnya bisa sampai memang harus dia dalam pengawasan psikolog ketika menjadi korban? Ya. Dampak jangka panjangnya itu tadi ya Mbak Adil, dia kemungkinan besar bisa berpotensi menjadi pembuli berikutnya gitu. Nah, jangan sampai nih ya terjadi. Nah, biasanya anak korban bullying itu bisa kita amatin. Misalnya ada perubahan perilaku di dia ya. Contoh yang tadinya periang jadi murung, yang tadinya supel banyak teman jadi menarik diri misalnya, nggak mau berteman lagi. Atau biasanya kalau di anak-anak sekolah itu mulai ada malas ke sekolah, ogah ke sekolah, atau pulang ke sekolah dengan mungkin vibe yang negatif ya, entah itu sedih, entah itu murung, entah itu marah-marah gitu kan. Nah, itu perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan sikap seperti itulah yang kita sebagai orang tua harus peka gitu. Dulu anak saya nggak gini kok, sekarang akhir-akhir seperti ini, mungkin bisa ditanya. Terus bisa jadi prestasi belajarnya menurun gitu. Nah, itu bisa ditanya, kenapa anak prestasi belajar menurun? Mungkin kan belum tentu dia bodoh, nggak pinter atau nggak belajar, tetapi mungkin ya dia demotivasi karena nggak ada sesuatu yang menyenangkan yang dia temui di sekolah gitu, karena dia mendapatkan bullying mungkin di lingkungan sekolahnya. Nah, perilaku-perilaku itu bisa diamati sebenarnya. Kalau tidak tertolong, ya, kalau misalnya kita orang tua nggak bisa peka, ya memang dampak kelanjutannya akan berpengaruh terhadap masalah kesehatan mental si korban itu gitu kan. Jadi pencemas yang berlebihan, kemudian muncul depresi misalnya, dan gangguan-gangguan mental lain yang kalau bisa kita hindari, sebenarnya bisa kita hindari dari awal. Betul. Gitu. Tapi ketika tadi diamati adalah korban, tapi apabila Bu, ini kita sebagai orang tua, kita kan anak bisa menjadi dua pribadi yang berbeda ketika di sekolah dan di rumah. Ketika anak kita adalah pelaku bullying, tanda-tanda apa yang bisa kita tangkap ketika anak itu berada di rumah? Karena kan seringkali kita tidak tahu apa yang anak sudah lakukan di luar. Mungkin memang pada dasarnya dia berasal dari keluarga yang baik, atau mungkin lingkungannya tidak baik, dia melakukan bullying kepada temannya seperti itu. Kayak misalnya aku di rumah baik-baik aja gitu kan, manis-manis anak saya aja melakukan bullying kepada teman, itu tanda-tanda apa yang bisa kita amati, identifikasi? Ini kayaknya anak saya ada yang perlu diwaspadai. Ini pelaku nih gitu ya. Oke, yang pertama sekali itu adalah yang terpenting adalah kita harus sering menjalin interaksi yang intens sama anak-anak kita ya gitu. Cari tahu lebih jauh
Dengan siapa sih teman anak-anak kita berteman? Gitu. Circlingnya itu siapa sih? Kemudian kebiasaan dari teman-teman circle-nya itu apa? Gitu kan? Apakah ini kebiasaan teman anak saya sama teman saya belajar kok, atau cuma nongkrong-nongkrong aja di sana sini nyebat gitu kan, atau apa? Nah, dari situ kita bisa melihat, bisa mencermati potensi-potensi mana yang bisa membuat anak kita menjadi pelaku bullying gitu. Banyak bercerita, banyak bertanya, itu bukan mengintegrasi ya, tetapi lebih ke kamu hari ini ngapain aja, di sekolah ngapain aja, tadi sama teman-teman ngapain aja. Kalau perlu jangan selalu melulu bertanya tentang sekolahnya, kan pasti kalau tanya sekolahnya kan anak akan bicara baik-baik saja gitu. Tapi tunjukkan interest kita terhadap dunianya, teman-temannya gitu, supaya dia bisa lebih terbuka sama kita, dengan siapa sih mereka biasa berteman, mereka nongkrongnya di mana aja sih gitu, mainnya kemana aja sih kalau selain sekolah misalnya. Nah, dari situ kita bisa ngerti, ini kok dunia pergaulan anak saya kok agak mencemaskan atau baik-baik saja, kan kita bisa mencermati di situ. Terus bisa juga kita mencermati dari perubahan-perubahan yang ada di anak kita. Misal, kalau yang namanya anak-anak kan biasanya mungkin ya kerjanya kan tugasnya sekolah ya. Iya. Sedikit sekali anak yang mungkin bekerja mencari uang dan gini. Nah, mungkin kita bisa mencermati ada barang-barang baru yang dia punya. Oh iya. Kan dia kok barangmu bagus baru, dan kita merasa tidak membelikan. Iya. Terus kemudian kita ngerasa uang saku yang kita berikan ke anak kayaknya nggak mungkin bisa buat beli barang semahal itu misalnya. Nah, mungkin itu bisa kita nanya, barangmu bagus banget, dapat dari mana gitu. Karena siapa tahu dia dapat dari malakin temennya gitu, gitu. Atau dapat dari jalan-jalan yang kurang baik gitu kan. Nah, itu bisa kita tanya gitu, kamu dapat dari mana gitu. Kalau misalnya, aku nabung, aku ini kok ikut jualan reseller apa kecil-kecilan, jualan apa, bikin stiker jualan gitu. Oke lah, asal kita benar-benar lihat mana stiker yang kamu jual gitu. Kamu jual karikatur misalnya, barang apa, kalau yang di internet itu kita kan bisa lihat produknya. Kalau nggak ada, dia cuma omong doang misalnya, dari mana uangnya? Nah, itu mungkin bisa ditanya dengan baik-baik. Nah, itu juga bisa kita mendeteksi. Artinya kita mencermati setiap perubahan anak kita setiap hari. Tapi begitu kita sebagai orang tua, Bu Arida, begitu kita tahu anak kita ini melakukan sesuatu yang tidak baik ini kepada temannya, hal apa Bu yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apakah kita meminta anak kita menarik diri dari circle pertemanannya atau seperti apa? Ya itu ya. Kalau kita langsung kamu tidak boleh berteman, yang ada nanti anak kita malah justru reject sama kita kan, dianggapnya kita kayak security yang harus ditakuti gitu kan. Sebenarnya kita memang perlu menerapkan disiplin positif untuk anak-anak kita gitu kan. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu adalah bagaimana kita mengajarkan konsekuensi kepada anak tentang setiap perilaku yang dia lakukan, setiap keputusan dari tindakan yang dia lakukan, itu kan kita ada konsekuensinya. Dia belajar dengan itu. Jadi disiplin positif itu kita mengajarkan anak untuk disiplin, mengikuti norma, mengikuti aturan tanpa punishment, tanpa hukuman, tanpa kekerasan. Karena kalau kita, kamu melakukan bullying nih ke teman, terus kita hukum, apa bedanya kita sama dia gitu yang melakukan bullying? Kita juga ngebully anak kita kan pada akhirnya. Tetapi bagaimana kita menerapkan konsekuensi, mengajarkan tentang konsekuensi anak. Jika kamu berperilaku A, konsekuensinya adalah ada konsekuensi negatif A, B, C, D gitu, yang akan kamu tanggung. Kalau kamu melakukan berperilaku B, ada benefit yang kamu dapatkan misalnya gitu. Kalau kamu bergaul dengan teman ini, hati-hati, misalnya di warning misalnya, kok temanmu nongkrong-nongkrong aja kerjaannya, ngerokok misalnya sana kemari, tinggal kita kasih rambu-rambu aja. Misalnya, ngerokok itu jeleknya di mana sih? Konsekuensinya kalau ngerokok apa? Terus ingatkan juga tentang planning masa depan dia mau kemana gitu.
ajarkan dia tentang membagi waktu sehingga boleh nongkrong tetapi diatur waktumu, boleh nongkrong tapi nongkrong sama siapa. Nah itu. Terus kemudian kalau emang anak kita kadung nih ya melakukan bullying, kita lihat dulu sebabnya apa. Gitu. Sebabnya apa nih? Apakah saya yang kita orang tua yang salah nih gitu. Jadi anak kurang perhatian di rumah, dia cari perhatian di luar gitu. Atau pihak sekolah yang kurang melakukan pengawasan atau bagaimana. Nah, ini kita bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah sebenarnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak ini. Nah, kalau bisa sih disiplin positif yang diterapkan di rumah dan di sekolah itu bisa selaras gitu. Jangan kemudian sekolahnya yang keras, orang tuanya permisif, atau orang tuanya keras, sekolahnya nggak peduli gitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah mungkin kita bisa melibatkan diri dengan ikut berpartisipasi dengan kegiatan anak. Berikan anak-anak itu aktivitas yang lebih positif. Kenalkan dengan aktivitas yang positif daripada mereka hanya nongkrong atau saling ejek satu sama lain, manas-manasin, ngompor-ngompor sana sini gitu. Cari aktivitas, berikan ide-ide aktivitas positif untuk mereka. Misalnya, yuk voli bareng yuk. Nah, tanding voli bareng itu menciptakan gimana kompetisi, mengajarkan kompetisi yang lebih sportif misalnya, bisa kerjasama sama sekolah di lapangan gitu. Atau yuk charity bareng lo, yuk gitu. Kita kenalan sama orang tuanya, circle-nya, kan juga punya orang tua. Yuk kumpulin yuk bikin nasi bungkus atau apa yuk. Tapi biar anak-anak itu yang membagikan. Jadi mereka bisa punya, oh ternyata sharing, berbagi itu lebih asik daripada cuma berantem sama nongkrong-nongkrong. Nah begitu. Banyak diberikan aktivitas yang positif untuk anak-anak sehingga nggak banyak waktu nganggur, nggak banyak waktu yang untuk hal yang enggak gitu. Itu beberapa tips Ibu, ternyata pertanyaan yang masuk sudah lumayan. Kita cicil mulai menjawab sedikit demi sedikit ya. Pertanyaan pertama dari Umi 8712, Umi Tanjung Pinang. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus bullying? Menghindari ini agak ini ya. Ya, memang bullying itu sejak zaman saya kecil sudah ada. Tapi memang harus dihindari ya. Nah, untuk menghindari kasus bullying itu kita sebenarnya butuh kerjasama antara orang tua, guru, siswanya, dan juga sekolahnya. Loh kok siswanya diikut-ikutin, kan ini objeknya. Justru karena dia objek yang bisa jadi korban bullying dan pelaku bullying, dia harus dilibatkan gitu. Nah itu tadi yang aku bilang, menerapkan disiplin positif. Bagaimana kita menyepakati aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan di lingkungan hidup berkehidupan itu seperti apa, itu disampaikan kepada anak dan kemudian biar anak-anak yang menyepakati sendiri. Oke, kalau kamu berperilaku buruk, konsekuensi yang mau kalian dapatkan apa? Mereka biar ngomong sendiri. Oh, saya dapat punishment dari lingkungan sosial misalnya. Oke, apalagi biarkan mereka memahami itu. Oke, konsekuensinya saya disuruh bersihin WC misalnya ya, WC sekolah. Oke, tapi itu kesepakatan yang keluar dari si siswa. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu, nah itu kan sudah kesepakatan di awal yang kita bicarakan. Nah, sudah, dan konsekuensi itu didengar semua siswa yang lain. Oh iya gitu. Nah, artinya anak akhirnya mulai diajarkan untuk belajar berpikir, memilih mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk gitu. Nah, itu cara menghindarinya. Kemudian pengawasan itu yang jelas. Mungkin ya sekolah sekarang itu kalau bisa sih mungkin beberapa sekolah sudah memfasilitasi dirinya dengan CCTV di beberapa tempat gitu kan. Tapi mungkin beberapa sekolah yang lain belum. Nah, entah itu mungkin karena keterbatasan anggaran dan sebagainya yang biasa tadi, mungkin orang tua bisa ikut berpartisipasi, kan ada komite orang tua nih, komite wali murid nih yang oke lah gitu, demi keselamatan dan kebaikan anak-anak kita bersama, yuk pasang CCTV bareng-bareng gitu. Swadaya dari orang tua kah atau dari sekolah kah, mungkin bisa bareng-bareng untuk melakukan pengawasan bersama antara sekolah, gurunya dan siswanya.
Karena untuk di zaman digital sekarang kan orang tua juga sudah banyak yang open minded untuk melakukan hal ini, harusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit ya Bu. Mengingat kasusnya itu ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena kalau dulu zaman saya sekolah itu kan tidak diekspos di media sosial, betul. Meskipun mungkin bisa dikatakan sama banyaknya, cuma sekarang karena diekspos jadi perhatian over exposure jadi rame. Dan memang dari rame ini hal yang perlu kita syukuri, kita jadi tahu ya Bu bagaimana cara menjaga anak kita, karena takutnya bisa menjadi dua kemungkinan, ini bisa menjadi korban, bisa juga menjadi pelaku. Ya, ini juga pertanyaan yang mungkin sering kita sendiri juga bertanya nih. Ibu, bagaimana cara kita membedakan antara lelucon atau candaan dengan bullying? Bedanya lelucon, candaan dengan bullying, namanya juga lelucon ya, candaan. Berarti kalau lelucon itu harus bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita seneng. Kalau kita jadi mendengarkan itu, kita jadi mendapatkan perlakuan itu, kita menjadi tidak nyaman. Itu berarti nggak lucu. Gitu. Even misalnya nih, aku ngelucu nih gitu kan, aku ngelucu ke Mbak Adil, body shaming mungkin ya. Kemudian Mbak Adil ngerasa nggak nyaman nih, ngerasa malu, merasa dipermalukan apa? Kan nggak nyaman, nggak lucu dong. Terus aku, ya kan aku bercanda aja, kan saya yang bercanda, tetapi bercandaan saya kan tidak lucu bagi Mbak Adil. Nah kalau tidak lucu seperti itu, nah satu lagi nih, memang kita perlu mengajarkan asertivitas ke anak kita gitu kan. Anak-anak kita diajarkan untuk bisa mengungkapkan perasaannya, pikirannya, pendapatnya tanpa harus menyinggung orang lain. Kalau memang candaan atau lelucon itu kita anggap, oh aku nggak nyaman ya dengan guyonnya dia gitu, sampaikan aja gitu. Sorry ya, kok nggak suka ya, aku kok nggak nyaman ya dengan leluconmu tadi. Kalau tolong dong besok tolong jangan diulang gitu. Sampaikan saja. Dan kalau teman kita sportif, harusnya dia minta maaf. Oh ya sorry deh, besok nggak aku ulang. Aku pikir aku sebenarnya memang cuma bercanda, tapi kalau itu menyakitimu aku minta maaf. Harusnya begitu gitu. Cuma kadang-kadang anak-anak kita itu kan dipendem ya, lelucon gitu tuh kayak ya, karena takut. Justru dia yang menyalahkan dirinya sendiri, takut salah, nggak peran ya, gitu, terus dia anggap baperan. Padahal nggak apa-apa ya Bu, apabila kita tidak nyaman dengan candaan orang lain ya. Itu baperan itu kalau sambil ngambek. Kalau ngomongnya kayak tadi bisa, aku nggak nyaman deh kamu ngomong gitu, besok tolong dong jangan diulang. Itu kan nggak apa-apa, kita kan ngomongnya biasa aja, tanpa emosi yang no hard feeling gitu kan. Gitu. Nggak bisa dibilang baper juga. Jadi memang anak tuh juga perlu diajarkan untuk bisa mengungkapkan perasaannya ya Bu, agar sama-sama nyaman. Kadang kan teman juga nggak tahu kalau ternyata kita merasa nggak nyaman. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri anak-anak yang sering kena bullying? Apa dampaknya bisa terbawa sampai dia dewasa? Kadang kan korban bullying itu tidak percaya diri. Ya betul. Ini kalau pengalaman saya ke anak saya dulu ya, 1 kali anak saya dibilang jelek, 1000 kali saya bilang anak saya bagus. 1 kali anak saya dibilang payah, jutaan kali saya bilang anak saya hebat di rumah. Jadi jangan sampai ketika kita tahu bahwa anak kita terpapar hal-hal negatif di luar, dia pun mengalami hal yang sama di rumah. Jadi kalau bisa kita pun menghujani dia dengan hal yang positif untuk menutup hal yang negatif yang dia dapat temuin di sekolah di luar. Nah itu cara kita mengembalikan rasa percaya diri dia. Taruhlah misalnya dia dikucilkan, gitu kan? Bullyingnya pengucilan lah ya, nggak punya temen nih, gitu kan? Bisa bilang kenapa kamu nggak punya teman? Nggak tahu, misalnya nggak ada yang mau temenan sama aku. Gitu. Mungkin bisa dikatakan, oh mungkin karena kamu mereka belum mengenal kamu gitu. Coba kamu sering banyak senyum. Gitu. Bisa kita saran, coba kamu kalau banyak senyum, wajahmu kelihatan cantik, ganteng gitu. Mungkin temenmu akan nyaman berteman sama kamu gitu. Biasanya memang sekali 2 kali nggak cool. Oke, nggak apa-apa gitu bilangin. Kamu fokus aja sama dirimu, fokus sama kualitas dirimu. Nanti kalau temanmu bisa melihat ternyata kamu anaknya berkualitas, kamu pinter, kamu rajin, pasti nanti teman yang akan mendekat sama kamu. Itu yang sering saya katakan sama anak-anak saya, begitu. Dan alhamdulillah terbukti gitu. Begitu mereka misalnya nilainya bagus-bagus, temannya kan noleh ya. Nah, terus kalau kelompok tugas kan
pasti kan milih ya. Iya. Akhirnya jadi anak terpilih di situ. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menyemangati anak kita untuk terus meningkatkan kualitas dirinya saja. Lalu dampaknya sampai dewasa apa Bu? Misal anak kita adalah korban dari bullying. Kalau misal kita sebagai orang tua tidak langsung memberikan penanganan, tidak bisa langsung mengetahui kalau anak kita adalah korban, takutnya kan sampai dewasa dia punya, yaitu kesehatan mentalnya terganggu sampai dewasa dan orang tua nggak tahu sebenarnya karena itu. Kalau dampaknya sampai dewasa, jangka panjangnya seperti yang aku sampaikan tadi Mbak Dil, kemungkinan besar dia bisa menjadi pembuli berikutnya. Nah, biasanya kalau sudah dewasa gitu, dia di kantor, itu suka julitin teman, Iya. gitu, suka julitin teman, atau kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin gitu, menyerang. Kalau di lingkungan kerja gitu, ada teman baru datang itu yang langsung siapa sih itu gitu. Baru segitu aja udah dikasih jabatan. Nah, julidnya keluar misalnya. Nah, biasanya kebawa tuh tanpa dia sadari, di bawah alam bawah sadar gitu, dia ada perilaku menyerang orang lainnya pun muncul di dia gitu. Itu dari sisi kemungkinan bisa jadi pembuli berikutnya. Atau dampak jangka panjangnya adalah bisa jadi dia menjadi orang yang inferior atau tidak pernah merasa punya rasa percaya diri, mudah jadi pencemas, mudah depresi, terus yang kalaupun nanti dia berada di dunia nyata ya, di dunia kerja atau apa, mendapatkan ujian yang namanya orang hidup di lingkungan itu kan pasti macam-macam ya bebannya, dari beban pekerjaan, lingkungan sosial dan sebagainya. Nah, itu akan gampang rapuh ya untuk menghadapi itu semua. Lalu ketika kita tahu Bu, kalau anak saya ini jadi korban nih, hal pertama yang harus dilakukan apa Bu? Ketika dia jadi korban, kita rengkuh, itu pasti. Yang saya sampaikan tadi, kita rengkuh, kita pastikan, kita yakinkan kepada anak kita bahwa apapun yang terjadi sama dia gitu, kita akan selalu ada di sisinya, menjadi pendukungnya, itu yang penting gitu kan. Karena ketika anak merasa tidak nyaman di sekolah atau di lingkungan di luar, kemudian dia tidak nyaman juga di rumah, kan kasihan gitu ya, gitu. Kita rengkuh, kita yakinkan bahwa kita mendukung dia sepenuhnya, kemudian kita membangun pride dia, rasa harga dirinya dia dengan tadi yang aku sampaikan tadi gitu. Kalau temannya di luar menganggap dia payah, kita sampaikan, kita perlakukan berjuta-juta kali bahwa anak kita hebat, anak kita mampu, anak kita bisa. Nah, itu untuk menutup inferiornya dia ya. Gitu. Kemudian kita juga harus terus melihat ya, memantau misalnya sampai sebenarnya sejauh mana sih bullying yang dihadapi anak kita. Kita lihat sejauh mana anak kita mampu menghadapinya gitu. Selagi anak kita masih mampu menghadapinya, ya udah, kita di belakang layar, yang penting kita sampaikan ke anak kita mendukungnya, biar anak itu menghadapi. Kadang-kadang kan ibu ada yang orang tua yang kalau anaknya dibully atau dipukul temannya, diajak temannya, dia tolong pasang badan gitu ya. Akhirnya ramai orang tua sama orang tua gitu kan. Nggak perlu begitu. Karena kita juga perlu mengajarkan anak untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Sesuai dengan batas kemampuannya. Ya kita lihat bagaimana dia mengatasi masalahnya dengan anak si pembulinya. Tapi kemudian ketika kita merasa bahwa itu sudah membahayakan dan anak kita tidak bisa menghadapi sendiri, nah berarti orang tua harus lapor gitu, lapor ke sekolah gitu. Kalau misalnya sekolah nggak ada tanggapan, misalnya lapor ke pihak-pihak yang pihak-pihak berwenang yang memang bisa membantu kita mengatasi hal tersebut. Jadi bukan diviralkan ya. Sorry itu saya kemarin tuh aku sebenarnya agak menyayangkan dengan yang beberapa video-video viral atau berita-berita viral gitu, karena sebenarnya berita viral itu hanya bikin rusuh di media kan gitu. Betul. Daripada memviralkan,
lebih baik, alangkah lebih baik kalau yang udah kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang yang bisa mengatasi masalah itu. Sekolah, lapor ke sekolahnya, lapor ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu kan bisa. Lapor ke kepolisian, polisi juga punya bagian perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu adalah pihak-pihak yang bisa kita laporin sebenarnya. Dan kalau lapor kepada mereka ini, ke institusi-institusi ini, insya Allah tuh privasi kita, kemudian kerahasiaan privasi anak-anak baik korban maupun pelaku itu terjaga gitu loh. Nggak kemudian jadi bahan konsumsi media kemana-mana gitu. Dan masalah terselesaikan dan tidak terjadi keributan yang tidak perlu gitu sebenarnya. Lalu ini Bu, kita lanjutkan lagi. Anak korban perceraian kenapa banyak sekali yang terguncang mentalnya dan suka membuli? Tip rehabilitasi mental bagaimana agar berdamai dengan keadaan Ibu? Iya, karena gitu. Korban perceraian itu cenderung banyak sekali yang terguncang mentalnya lalu melampiaskannya dengan membuli teman. Nah, biasanya nih, mohon maaf nih, kalau yang namanya perceraian itu ayah bundanya sibuk dengan pertengkaran mereka. Nah, kemudian melupakan kebutuhan psikologis dari si anak. Nah, ini yang membuat kemudian banyak anak-anak yang orang tuanya bercerai kadang-kadang menjadi terganggu secara mental. Kemudian mencari perhatian di luar rumah. Yang salah satunya mungkin dengan membuli itu. Ya, karena dia ingin mencari perhatian di rumah mungkin sudah tidak hangat suasananya, tidak harmonis di rumah, dia frustasi tidak mendapatkan kondisi yang nyaman untuk dia di rumah. Nah, makanya dia mencari pelampiasannya keluar dengan mencari perhatian di luar rumah, di sekolah, atau mungkin juga dia pelampiasan terhadap rasa marahnya juga. Rasa marah terhadap situasi keadaan yang dia alami. Kadang-kadang kan anak tidak bisa sepenuhnya menerjemahkan perasaannya ya dengan clear gitu. Aku sebenarnya marah dengan situasiku. Saya marah dengan orang tua aku yang mau bercerai, tapi mereka orang tuaku. Kalau saya marah nanti aku durhaka. Gitu. Iya. Terus yang salah siapa? Sibuk menyalahkan diri. Nah, maka kadang-kadang pelampiasannya jadi keluar. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya orang tua ingin bercerai, bercerailah dengan baik-baik, minimalisir keributan, walaupun itu ada keributan, tetapi tidak perlu menyeret anak itu dalam situasi ricuh kalian berdua gitu kan. Karena tetap apapun kondisi orang tua, anak tetap punya hak untuk mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya, bercerai atau tidak bercerai. Lalu sebagai posisi anak Bu, bagaimana cara berdamai dengan keadaan? Kan kadang mungkin beberapa case itu bullying itu juga terjadi ketika usia sudah dewasa. Itu kan kita sudah memiliki kemampuan untuk berpikir. Nah, apabila kita yang di posisi seperti itu, bagaimana cara berdamai Bu dengan keadaan? Mungkin case-nya yang tadi dari kasus perceraian. Oke, ini kan sebenarnya tergantung mindset ya. Nah, kalau sudah dewasa itu harapannya kan secara kognisi kita sudah bisa berpikir secara logis. Gitu. Nah, berdamai dengan keadaan itu berarti bagaimana kita mengikhlaskan masa lalu kita, gitu kan. Memaafkan diri kita, memaafkan orang-orang di masa lalu kita. Selama kita itu tidak ada, ya kita tidak akan pernah bisa berdamai. Nah, tapi ketika kita sudah mengikhlaskan, oke, let it go gitu. Itu masa lalu, dulu saya mengalami perlakuan yang tidak enak di masa lalu. Tetapi kan yang masa lalu itu kan tidak perlu kita geret-geret sampai ke masa depan kita. Ibaratnya itu kontainer yang berat muatan ketidaknyamanannya gitu kan. Kalau memang nggak bisa, sudah nggak kuat untuk digeret-geret lagi ke masa depan, lepaskan, let it go. Gitu. Oke, saya berdamai, itu ada di masa lalu saya, memang nggak bisa hilang, nggak bisa dilupakan. Kalau saya nengok ke belakang, itu masih keinget gitu. Tapi supaya kita bisa berdamai, ya nggak perlu sering-sering menengok ke belakang, jalan aja ke depan mah. Kemudian
mengkoreksi diri, apa yang bisa kita optimalkan dari potensi kita untuk bisa menjadi lebih baik daripada orang lain. Itu aja sih. Kuncinya adalah move on. Ibu, ini juga sering terjadi. Bagaimana cara menenangkan korban bully, terutama bully fisik yang mengakibatkan cacat permanen? Anaknya merasa terguncang mental dan pikirannya, lalu bagaimana agar tidak depresi? Ini sampai menimbulkan cacat permanen, Ibu. Ini bagaimana caranya agar tidak depresi? Kali ini berat ya, Bu, berat untuk ini, mencegah agar tidak depresi dengan kondisi cacat permanen ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau memang bullying yang terjadi seperti ini udah berat ya, kekerasannya udah sampai menimbulkan cacat permanen seperti ini. Sekali lagi dukungan keluarga, dukungan orang tua itu penting, dan yang jelas tentu kalau keadaan seperti ini butuh sekali pendampingan secara psikologis dengan profesional-profesional yang ahli di bidangnya gitu. Entah itu psikolog, entah itu psikiater, tergantung ya sejauh mana kondisi mental dari yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya belum sampai depresi yang sampai membutuhkan obat, mungkin bisa dengan psikolog saja. Tapi kalau memang depresinya sudah depresi yang berat dan butuh obat untuk mengatasi beberapa kondisi psikisnya, nah mungkin bisa dengan psikolog. Yang jelas kalau memang sudah sampai segitu, itu pasti jelas butuh pendampingan profesional. Jadi tidak bisa hanya ditenangkan melalui keluarga ya, Bu. Baik, Ibu, ini satu pertanyaan terakhir. Tips dan trik agar anak bisa melawan tindakan bullying. Apakah ini perlu dilakukan anak-anak membela dirinya yang sedang tertindas? Ini kunci, Bu. Kadang korban bullying itu memang tidak bisa membalas, tapi bagaimana cara menanamkan ke anak kita apabila suatu saat nanti anak kita menjadi korban, anak kita tuh berani. Ini sulit juga ya, Bu. Betul. Berarti karena kan kalau kita sudah bicara korban berarti memang dia tidak bisa melawan. Iya kan? Iya, betul. Lalu bagaimana memberikan tindakan balik berarti bukan korban, bukan bullying lagi, berantem. Tapi memang. berarti mungkin lebih ke cara kita bagaimana anak kita itu tidak menjadi korban bullying. Oke. Yang penting tips pertama yang bisa kita tanamkan ke anak kita ya, ketika kamu merasa tidak nyaman dengan sekelompok teman karena dia membuli kamu misalnya, ya sudah gitu, ambil jarak, nggak perlu deket-deket. Kalau saya ditanya, ya kalau kamu nggak nyaman berteman dengan si A, ya ngapain kamu deket-deket sama si A, kan masih banyak teman yang lain yang bisa diajak berteman begitu kan. Jadi lebih ke itu kalau kita mau menghindari konflik ya gitu, ya udah gitu, tidak perlu mancing, tidak perlu juga batasi interaksi dengan orang-orang yang berpotensi untuk membuli kalian. Kalau kalian sudah mencoba menjaga diri, menjaga jarak, menjaga perilaku, aku nggak ganggu siapa-siapa yo, ternyata dia tetap datang mengganggu gitu kan. Nah, sampaikan saja dengan asertif tadi, misalnya dengan sorry gitu kan, aku nggak bisa main sama kamu misalnya, atau sorry, aku ada masalah apa sama kamu, kok kamu marah sama aku, yuk kita ngomong baik-baik misalnya. Kalaupun ternyata nggak bisa diajak ngomong baik-baik misalnya, bisa segera dilaporkan, atau kita mau ketemu guru yang bisa kalian percaya gitu kan, guru BK atau apa, yuk kita bicara aja yuk di depan guru, apa masalahnya, kita omongin baik-baik supaya ada yang memediasi gitu. Nah, satu lagi, sebenarnya boleh nggak sih ini aku nyampein informasi dari pemerintah? Boleh, silakan. Oke. Sebenarnya pemerintah itu dari Kementerian Perempuan dan Anak itu sudah membuat saluran pengaduan, namanya Sapa 129, gitu. Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Nah, kalian bisa mengadu apa saja di situ kalau kalian mengalami tindakan kekerasan termasuk bullying ini ya yang sudah di luar batas
yang tidak bisa kalian atasi sendiri, silakan menelpon di situ. Sapa, cukup klik pencet nomor 129 gitu. Atau bisa chat di WA. Ini WA-nya Sapa 129. Kalau nggak berani ngomong langsung karena gemeter gitu kan, bisa di chat di 081111291129. Oke, nanti bisa diulang ya. Nanti kita bisa diulang. Ibu, sebagai pertanyaan penutup, tadi kita sudah bicara korban, sudah bicara pelaku. Lalu sikap kita sebagai orang tua di rumah itu harus seperti apa agar anak kita tidak menjadi pelaku bullying maupun anak kita bisa menghindar, otomatis menjauhkan diri agar tidak menjadi korban bullying. Ini kan penting agar orang tua juga bagaimana sikap dan perilakunya di rumah bisa menghindarkan anak-anak dari situ. Berikan waktu secara berkualitas untuk anak kita, itu yang penting, gitu kan. Boleh kita sibuk mengais rezeki dan sebagainya, tetapi tetap sisihkan waktu yang berkualitas untuk bisa ngobrol sama anak, untuk bisa berinteraksi dengan anak kita supaya kita tahu apa yang terjadi dengan anak kita setiap harinya gitu. Jadi memantau, mengawasi anak itu bukan cuma sekedar melihat nilai raportnya bagus atau tidak cuma sekedar mengabsen gitu, sholatnya 5 waktu lengkap atau tidak, enggak, tetapi kita juga perlu mengerti hari ini anak kita bahagia apa enggak, apa yang terjadi dengan anak kita hari ini ngobrol sama siapa aja, berteman dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja. Nah, buka ruang komunikasi dan tempatkan diri kita sebagai orang tua itu untuk menjadi pendengar, bukan sekedar penasehat ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu belum itu sudah maunya nasihatnya banyak itu di kepala gitu kan. Gitu. Anak belum selesai ngomong udah nggak gitu, harusnya bla 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 bla. Oh, nasihatnya poinnya udah banyak. Itu bikin anak ilfil sebenarnya, jadi bete, nggak mau lagi ngobrol sama kita. Yang penting kita tempatkan diri kita untuk menjadi pendengar, biarkan anak bicara apa saja supaya mereka bisa merasa nyaman berbicara apapun dengan kita. Jadi kalaupun terjadi sesuatu dengan mereka, kita pun cepat tahu. Gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak setuju nih dari apa ucapan anak, tahan aja dulu sampai dia selesai bicara, baru kemudian kita memberikan masukan. Itu penting untuk supaya kita bisa mencegah bullying itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu perilaku anak kita tuh sampai sejauh mana sih di luar sekolah, nah kita bisa tadi mengajarkan disiplin positif tentang konsekuensi perilaku. Bisa kita kemudian yuk diskusi bareng nih, dari perilaku yang kamu lakukan tuh di sekolah, benefitnya apa sih, konsekuensinya apa sih gitu. Kalau misalnya ternyata perilaku yang dia lakukan kita anggap, kita nilai seharusnya nggak gitu, seharusnya itu jelek gitu. Nah, mungkin kita bisa daripada segera ngomong nggak gitu gitu, mungkin lebih sebentar, kalau kamu ngelakuin gitu konsekuensinya ke depan apa. Nah, ajarkan anak untuk berpikir panjang gitu sebelum mereka melakukan sesuatu. Oke, membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya dan tempatkan diri kita sebagai pendengar untuk anak. Ibu, closing statement Bu untuk sore hari ini untuk para ibu dan ayah yang sedang menonton. Bullying itu bukan cuma sekedar masalah anak-anak ya, tapi bullying itu adalah masalah kita semua. Gitu. Bukan juga masalah orang tua si pelaku dan orang tua si korban, tapi benar-benar masalah kita semua. Karena kadang-kadang kita yang di masyarakat karena ngerasa ketika terjadi bullying di sekitar kita kan, karena ngerasa oh itu bukan anak kita, itu bukan saudara kita, kita cuek. Nah itu harus dihindarin. Jadi bagaimana kita meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, mencegah bullying itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, sekolah, gurunya gitu, siswanya, tetapi kita semua masyarakat, lingkungan sekitar yang juga ikut mengawasi anak-anak yang ada di sekitar kita melakukan apa saja.
Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga sahabat JIH sudah bergabung di live Hall Talk pada sore hari ini. Temanya luar biasa, yang belum sempat nonton sampai selesai, videonya akan kita upload di YouTube dan bisa ditonton berulang-ulang, juga dibagikan untuk para orang tua di luar sana agar informasinya bergerak lebih masif sama masifnya dengan video-video yang viral ya Bu. Agar informasinya berimbang seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk sahabat JIH yang sudah menonton. Kita punya 4 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp100.000. Yang pertama ada @trihastuti.endah_slanas. Yang kedua ada @yong.azizah_. Yang ketiga ada @mayidatulaili. Dan yang keempat ada @nilawahyuningsih69. Nanti silahkan DM admin untuk bisa klaim hadiahnya Rp100.000 masing-masing. Gitu. Dan bagi Bapak dan Ibu sahabat JIH yang ingin berkonsultasi, mungkin kalau cerita sama keluarga belum ada solusi atau malah makin dikomporin, mungkin bisa bertemu dengan ahlinya, bisa bertemu dengan Ibu Arida Nuralita di Rumah Sakit JIH Solo setiap hari apa Ibu? Setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan selesai sampai dengan jam 1 siang. Oke. Bisa bertemu dan bisa menghubungi customer service Rumah Sakit JIH Solo untuk perjanjian dengan Bu Arida. Baik, terima kasih. Tema yang sangat luar biasa sekali Ibu, bullying hari ini. Mungkin nanti kita akan highlight videonya agar sama-sama mendapatkan solusi. Kan kita tidak bisa menempatkan diri sebagai orang tua korban, bisa juga menempatkan diri sebagai orang tua pelaku. Dan kita bisa sama-sama mencegah bullying untuk anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.